kita berdoa. Puji syukur kami ucapkan kepadamu ya Allah Bapa untuk setiap anugerah dan berkat Tuhan yang berkelimpahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berikan kesempatan baru bagi kami hari ini. Tuhan mengizinkan kami hidup semua itu karena kasih karunia-Mu dan penyertaan-Mu yang nyata di dalam hidup kami. Ya Tuhan, hari ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu melalui renungan kami pagi hari ini. Biar Tuhan yang memimpin dan mengajari kami agar kami hidup di dalam terang Kristus. Ya Tuhan Yesus, berkati hati dan pikiran kami ketika kami ingin menyambut firman-Mu, agar firman-Mu dapat kami dengarkan, kami terima dan kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami agar kami layak menjadi anak-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi untuk kita seluruhnya Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Yang menjadi nats renungan kita pagi hari ini diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat 10. Demikianlah dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Anggo panako holan manakoi, maniati jala mangagodo ubain narok. Alai anggo au asa adong hanguluan dinasida pola marlobi-lobi dinasida ubahin naro. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita memperhatikan karakteristik seorang gembala di dalam kehidupan kita? Pernahkah kita melihat bagaimana sikap atau perilaku seorang gembala kepada domba yang digembalakannya? Barangkali kita pernah melihat di pedesaan atau yang ada di sekeliling kita saat ini. Seorang gembala tentunya menuntun domba-dombanya agar kiranya senantiasa mengetahui jalan yang akan dia tempuh. Seorang gembala pastinya mengiring dombanya kepada kehidupan yang nyata. Seorang gembala pastinya menunjukkan makanan yang akan disantap oleh domba-dombanya dan mengantisipasi domba agar tidak terjatuh kepada jurang. Demikian halnya dengan nats firman Tuhan pagi hari ini yang mengingatkan kita dari perikop mengenai Tuhan adalah gembala yang baik. Jika kita perhatikan hal ini serupa dengan apa yang dikatakan di Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Saudari-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam Yohanes 10 khususnya menerangkan bagaimana Yesus sebagai gembala yang baik di dalam kehidupan umatnya, yang mampu menyerahkan nyawanya demi kawanan dombanya dan mengumpulkan kembali ke kandangnya, ke kandang domba. Itu mengapa ada 3 hal gagasan asasi yang terkandung dalam tulisan ini dalam Yohanes 10 ayat 10. Yang pertama, Yesus benar-benar menggenapi seutuhnya janji perjanjian lama perihal seorang gembala bagi umat Allah. Yang kedua, kematian Yesus tidaklah akibat perbuatan musuh-musuh semata, tetapi terlebih merupakan kematian demi penyelamatan umatnya, dan dengan demikian mereka ditarik kepada Allah. Yang ketiga, gambaran kawanan domba merujuk kepada gereja. Yesus mengatakan bahwa ia datang agar manusia mendapatkan kehidupan. Menjadi pengikut Yesus berarti mengetahui siapa dia, siapa Yesus, dan apa arti kehadirannya di dalam hidup yang berkelimpahan. Perbedaan Yesus dengan gembala upahan nyata secara menyolok terlihat di sini. Ia datang untuk membawa kehidupan di dalam kehidupan orang Kristen, sedangkan gembala upahan membawa kepada maut. Kelimpahan hidup adalah ciri dari gambaran Yohanes mengenai Kristus itu sendiri. Itu mengapa saudari-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Secara gamblang, nats renungan kita pagi hari ini menunjukkan, ingin mengajak kita melihat siapa Yesus sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Siapa dia dan bagaimana karakternya di dalam kehidupan kita. Apakah dia membinasakan kita atau justru memberikan kehidupan yang nyata kepada kita, pengikut-pengikutnya. Apakah dia membiarkan kita terjatuh atau justru menyelamatkan kita di dalam kehidupan kita. Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita diingatkan bahwa Yesus datang untuk memberikan kehidupan dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu mengapa seorang pengikut Kristus, orang Kristen, harus benar-benar mengetahui bahwa ketika kita terpanggil atau dipilih menjadi pengikut Kristus atau menjadi Kristen, berarti kita menerima kehidupan yang nyata di dalam Tuhan, bahwa kita benar-benar mampu merasakan kasih Allah di dalam kehidupan kita, mampu merasakan bahwa Allah nyata sebagai gembala yang baik di dalam hidup kita, yang tidak pernah membiarkan kita jatuh kepada kematian, justru menyelamatkan kita, tidak seperti pencuri yang datang untuk membinasakan dan membunuh, melainkan Allah datang untuk memberikan kehidupan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki Allah sebagai gembala yang baik, yang memberkati kehidupan kita, memulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Hidup kita kekal, dikatakan di dalam renungan kita pagi hari ini. Bahkan sampai kapanpun hidup kita akan kekal. Itu juga yang dikatakan di Mazmur 23. Dan sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan pagi hari ini, bukan hanya memperoleh kehidupan yang kekal, melainkan kita memperoleh berkelimpahan. Bukan biasa-biasa saja, tapi luar biasa. Secara khusus hal itu dinyatakan di ayat 10 ini. Kita ikuti ke ayat 11. Karena akulah gembala yang baik. Allah menyatakan dirinya secara khusus agar kita senantiasa datang kepada Dia, agar kita senantiasa mengenal Dia di dalam kehidupan kita, agar kita senantiasa mampu untuk menerima kehidupan yang nyata itu, menerima kehidupan yang kekal itu, dan membulatkan hati kita hanya kepada Dia, tidak menyimpang dari Dia. Itu mengapa ketika kita menyadari di dalam kehidupan kita kehadiran Allah untuk memberikan kita kehidupan yang kekal, kita harusnya menyambut, bukan justru menjauhkan diri dari Allah. Karena Allah akan memberikan kita kehidupan yang kekal, bukan memberikan kita pada kematian, bukan ingin menyerahkan kita pada kesengsaraan, justru ingin memberikan hidup yang kekal, ingin memberikan kelimpahan di dalam hidup kita. Apakah kita ingin menjauhkan diri dari hal itu? Atau apakah kita ingin menerima kehidupan yang kekal itu? Saudara-saudara yang terkasih, terus melekat pada Tuhan akan membuat kita semakin melekat pada Tuhan. Maka keinginan dan kecemasan duniawi akan terus menguras sukacita kita jika kita jauh dari Allah. Melainkan jika kita ingin melekatkan diri kepada Allah, berarti kita ingin membawa hidup kita kepada kekekalan. Membawa artinya menuju kehidupan yang kekal. Hal ini terlihat bagaimana dengan hubungan kita dengan Allah. Karena Allah tidak akan membiarkan kita binasa, melainkan mendekat kepada Allah berarti membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.